7 sambutan perwakilan donatur, 8 sambutan ketua RW, 9 tampilan santri Yamira, 10 pemutaran video kegiatan Yamira, 11 sambutan pembina Yayasan Mukti Indonesia Raya, 12 pemberian santunan secara simbolis, 13 tausiah dan doa, 14 penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi salli alaihi Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallam.
Yaitu sambutan Ketua Yayasan Mukti Indonesia Raya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak RT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faja muttaqun. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang amat sangat kami hormati pembina Yayasan Mukti Indonesia Raya, Bapak Supono SAP, tokoh masyarakat Bumi Sani, Bapak Haji Marjoni yang saya hormati, dan juga Ketua RT Bumi Sani Perme RT 16 yang saya hormati, dan juga para sahabat pengurus Yayasan Mukti Indonesia Raya serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari Ahad ini tanggal 14 November 2021 kita kembali melaksanakan acara yang sudah hampir kita rasakan dengan adanya pandemi COVID-19. Terakhir kita melaksanakan acara yaitu tahun 2019. Walaupun setiap bulan kami ada Yaitu penampilan hafalan santri binaan Yayasan Mukti Indonesia Raya, yaitu Muhammad Septi Hadi, 2 Muhammad Al-Fatih, 3 Syifa Kamalasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya akan membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam Perkenalkan, nama saya Adik. Saya akan membacakan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal
akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan kalian karena dilahirkan sudah tidak ada ayahnya, tidak ada ayah ibunya, tidak ada ibunya, itu semuanya bukan pilihan kalian semua. Bahkan yang kita peringatin hari ini pun juga Nabi Muhammad juga lahir dalam kondisi yatim. Selanjutnya dalam kondisi yatim piatu. Itu pun bisa mencapai kepada cita-citanya, yaitu menjadi pemimpin umat di dunia ini. Artinya hari ini anak-anak sekalian, dengan keterbatasan ini semuanya bukan menghalangi cita-cita kalian, namun tetapkan cita-cita kalian agar berguna bagi keluarga, negara, dan bangsa ini. Karena di tangan kalian semuanya adalah pemuda menjadi harapan bangsa. Kita yang duluan lahir, jadi bukan yang tua istilah kita Pak, yang duluan lahir Pak, tentunya akan membantu memfasilitasi kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu bihi salafunas salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Jinabal kurama masyayikhanal a'izza, para asatid, para pengurus Yayasan Mukti Indonesia Raya yang selalu kami hormati, aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RW, Bapak Buyung Iksal, Bapak Ketua RT, para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua saya, Bapak Marjoni, para pembina Yayasan Mukti Indonesia Raya, dan kepada Bapak Hernu yang sedikit maksa saya datang ke sini. Sebenarnya jam ini saya ada taklim ibu-ibu, itu rutinitas. Udah ada 14 tahun ada kajian itu. Tapi kalau diundang Yayasan Yatim Piatu saya susah untuk nolak, takut kualat. Ini saya diundang dadakan adik-adik ya. Pak Herno ngundang saya malam Jumat kemarin. Pas saya lagi ngisi kajian gabungan Majelis Taklim Setia Mekar Ama Mangunjaya bertempat di GOR. Alah. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang kami hormati, walaupun masih dalam suasana PPKM tadi yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, PPKM itu sebenarnya nyakitin Pak RW, menyakitkan, apalagi yang level 4. Oh, wedes banget kayaknya. Apa itu PPKM? PPKM itu pengurangan pendapatan kiai dan mubaligh.
Nah, di PPKM itu ada 5M yang harus kita penuhi, betul nggak? Ada yang hafal? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Kata saya kurang 1 tuh. Jadi 5M tersebut gak akan ada gunanya tanpa M yang ke-6. Apa M yang ke-6? Yang paling penting lagi yaitu memanjatkan doa. Tanpa doa yang dipanjatkan, PPKM akan terus dan terus. Hal itu kita mengacu kepada sejarah peristiwa yang terjadi kepada salah satu Nabi dan utusan Allah yang bernama Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah mengalami lockdown, pernah PPKM pada masanya. Di mana lockdownnya Nabi Yunus? Nabi Yunus pernah di lockdown di dalam perut ikan. Jadi pada waktu Nabi Yunus itu ditelan ikan, pasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim. Waktu Nabi Yunus naik kapal, naik perahu, di situ perahunya oleng, keberatan beban. Ya. Kata supirnya kapal, apa supirnya kapal namanya? Nakoda. Ini pinter banget nih Yayasan Mukti Indonesia. Saya jadi jatuh hati nih sama anak-anak. Kata nakodanya, penumpang, turunin, lemparin beban-beban yang berat biar kapal ini nggak oleng. Dilempar, dibuang, tapi tetap aja oleng. Akhirnya di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 130 sampai 134 disebutkan di situ, pasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya diadakan undian. Yuk diundi nih, siapa yang namanya keluar maka harus loncat dari kapal. Diundi pertama yang keluar namanya Nabi Yunus. Nggak enak katanya nakodanya. Nah yang keluar namanya Nabi lagi. Nggak enak nih. Diundi yang kedua lagi, ternyata namanya Nabi Yunus juga. Sampai ketiga, diundi yang ketiga, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus loncat dari kapal, disambut oleh ikan paus. Nah disitulah di lockdown. Nah kita lihat apa yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Ternyata bukan memakai masker. Walaupun kita mau pakai masker setebel kasur, ya, tebel gak kasur? Tebel. Tapi kalau nggak pakai doa, maka tidak akan menghilangkan PPKM. Di ayat situ tersebut disebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus bukan tergolong orang-orang yang banyak memanjatkan doa kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan berada tetap di perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Maka kondisi ini, kondisi Covid ini akan terus begini tanpa adanya doa-doa dari kita semua. Mungkin yang sekarang levelnya udah level 1 mungkin ya, kita berharap mudah-mudahan levelnya segera hilang, amin. Mudah-mudahan Covid ini segera hilang sehingga kita bisa bebas kembali, amin ya Rabbal Alamin. Apalagi doanya dari anak yatim, insya Allah terkabul.
Amin dong. Nah, baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, sore hari ini kita bersilaturahim di yayasan ini dalam rangka ikut serta memperingati hari kelahiran manusia agung, manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, baik lahir maupun batinnya. Wajahnya cakep. Pernah ketemu Nabi Muhammad? Nggak pernah ketemu. Wajahnya gantengnya udah. Nabi Yusuf yang terkenal tampan. Tuh, tahu Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Nabi Yusuf yang terkenal tampan. Pada waktu itu pernah Nabi Yusuf ini diadopsi oleh seorang raja Mesir. Nah, lama-lama istrinya raja ini terpikat sama anak asuhnya. Lalu kemudian tersebar isu tersebut, ya biasa bisik-bisik tetangga. Tahu nggak, istrinya raja ternyata suka sama anak sendiri. Katanya istrinya raja namanya siapa namanya? Siapa namanya? Zulaikha. Ada yang namanya Zulaikha? Pantesan nggak tahu namanya. Siapa namanya? Namanya. Sini namanya siapa? Tuginem. Namanya Zulaikha. Sampai informasi ini ya terdengar ke seluruh rakyatnya. Zulaikha nggak tinggal diem, belum tahu aja Yusuf kayak apa katanya. Akhirnya Zulaikha ngundang tuh ibu-ibu PKK. Yang ada di situ, diundanglah untuk datang ke istana. Pas datang ke istana sama Zulaikha, ibu-ibu PKK tadi yang suka gosip tadi itu dikasih buah, tiap-tiap orang dikasih satu piring, kemudian dikasih pisau. Buah satu piring dikasih pisau. Nah, kata Zulaikha, ibu-ibu PKK silahkan dikupas, dinikmati, itu hidangan dari saya. Pas lagi ngupas buahnya, Zulaikha bilang sama Yusuf, Yusuf keluar gitu. Gak usah negor sama ibu-ibu PKK, itu cukup lewat aja. Cukup lewat aja. Nabi Yusuf keluar dari kamar, jalan di depan ibu-ibu PKK. Di surat Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahu qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tuh. Ketika ibu-ibu PKK ini ngelihat wajah tampannya Nabi Yusuf alaihi salam, mereka tersepona. Apa? Tersepona ya. Ya, ini hawanya kalau lapar begini ya. Pesona. Terpesona dia. Wa qatta'na aydiyahunna, saking tampannya Nabi Yusuf sampai ibu-ibu PKK tadi sengaja tanpa sadar yang dipotong bukan buahnya tapi yang dipotong tangannya. Dia bilang, waduh ini mah bukan manusia ini mah malaikat, gantengnya luar biasa. Nah, kata Zulaikha, kamu yang baru ngelihat aja kayak gitu, gimana saya yang lihat tiap hari. Cakep ganteng. Nah, kegantengan Nabi Yusuf tersebut jika dibandingkan dengan Rasulullah yang kelahirannya kita peringati hari ini, itu jauh dan jauh. Tapi lihat, walaupun Rasulullah tersebut fisiknya luar biasa tampan, gak ada cacatnya,
Tapi Allah memuji Rasulullah bukan ketampanannya, bukan bentuk fisiknya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Apanya yang dipuji? Yang dipuji apanya? Coba lihat sini. Coba lihat sini ya. Ini lagi makan apa lagi minum? Gak lagi ngapa-ngapain ya? Yang dipuji oleh Allah siapa? Akhlaknya. Yang dipuji oleh Allah siapa? Rasulullah. Apanya yang dipuji? Akhlaknya, bukan ketampanannya, bukan mukanya, bukan bentuk fisiknya, bukan gendutnya, bukan kurusnya. Maka yang terpenting adalah akhlak. Nah, di antara misi besar diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di antara akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita teladani adalah apa? Perhatiannya kepada anak yatim. Perhatiannya kepada anak yatim. Nah, mau denger nggak? Ada cerita. Mau denger nggak? Ini berkenaan dengan bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada anak yatim. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, cerita ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Saat Rasulullah SAW pernah sekali tempo Rasulullah mau berangkat menuju sholat Idul Fitri. Rasulullah berangkat bersama para sahabatnya mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah melihat anak-anak kecil pada main, pada lari-lari, seneng bercanda, pakaiannya pada bagus-bagus, pada bawa makanan semuanya, kayak anak-anak sini bawa makanan tuh, ya. Tapi Rasulullah itu ada satu pemandangan yang menarik perhatian Rasulullah. Di antara anak-anak yang lagi senang tadi, yang lagi bergembira tadi, ada satu anak yang duduk menyendiri. Nangis dia, pakaiannya lusuh, compang-camping, badannya awut-awut, rambutnya awut-awutan. Akhirnya Rasulullah berkenan untuk menyetop terlebih dahulu, gak berangkat ke masjid dulu, disamperin tuh anak kecil tadi. Rasulullah bertanya, malaka tabki fala tal'abu ma'ahum. Hei anakku, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gak ikut main sama teman-teman kamu tuh? Teman-teman kamu lagi seneng, lagi bahagia nih Idul Fitri, hari berbahagia, hari senang-senang. Kenapa kamu menyendiri di sini, nak? Kenapa kamu gak ikut sama teman-teman kamu main, nak? Kenapa kamu nangis di sini, nak? Si anak tadi ngomong, dia nggak tahu kalau yang nanya adalah Rasulullah, nggak kenal. Apa jawaban anak tadi yang nangis tadi, yang sendirian tadi, yang pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan tadi? Dia bilang, mata abi, ayahku udah nggak ada, bapakku udah meninggal ketika ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibumu kemana, nak? Watazawajat ummi, ibuku udah nikah lagi, pak. Nikah lagi, iya. Terus kenapa kamu nggak diem di rumah, nak? Wa akhrajani zaujuha min baiti, suami ibuku yang baru mengusirku, pak, dari rumah peninggalan ayahku. Walaisa li ta'amun wala syarabun wala siyabun wala baitun. Saya udah nggak punya makanan, nggak punya yang akan saya minum, nggak ada baju yang mau saya pakai, nggak ada. Rumah peninggalan ayahku pun, pak, juga diambil sama suami ibuku. Falamma
nadartul yauma ila sibyan dawil aba. Maka ketika hari ini Pak, hari yang berbahagia ini, saya melihat teman-teman saya yang lagi senang berbahagia, yang punya orang tua itu, saya jadi sedih. Saya jadi teringat kepada ayahku yang meninggal saat perang bersama Rasulullah. Ketika saya ingat itu Pak, jadi saya berpikir, seandainya saya saat ini masih punya ayah, mungkin nasib saya nggak seperti ini Pak. Tuh anak cerita sama Rasulullah. Langsung Rasulullah fa'akhadha biyadihi, langsung Rasulullah dia peluk itu anak, dia pegang tangannya. Apa Rasulullah bilang apa? Ya sobi, wahai anakku, hal tardoni an akuna aban. Nah, mau nggak kalau misalkan aku jadi ayahmu? Wa Aisyata umman, Aisyah jadi ibumu. Wa Aliyan amman, dan Sayyidina Ali jadi pamanmu. Wa Fatimata ukhtan laka, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Langsung sadar dia, Masya Allah, apakah anda ini Rasulullah? Iya nak, aku adalah Sallallahu alaihi wasallam. Ya mau Pak. Akhirnya itu anak kecil oleh Rasulullah dipeluk, dibawa pulang, dikasih makan, dikasih pakai, dikasih jajan. Lalu kemudian dia balik lagi ke teman-temannya. Dia bercanda, dia senang, dia gembira karena penampilannya udah sama dengan anak-anak yang lain. Nah, melihat perubahan tersebut, teman-temannya tadi tuh nanya, hei, kamu kenapa sekarang berubah? Berubah kenapa? Tadi saya lihat kamu nangis sendirian, sekarang kamu kok senang, sekarang kamu kok bahagia. Kenapa? Iya, yang tadi sebelumnya saya nggak punya ayah, yang tadinya saya nggak punya saudara, yang tadinya saya nggak punya baju, saya nggak punya makanan, saya nggak punya minuman, sekarang saya punya ayah. Siapa ayah kamu? Rasulullah. Siapa saudara kamu? Fatimah. Siapa ibu kamu? Aisyah. Sampai adik-adik, anak-anak yang lain tuh, bapak-bapak sampai iri. Oh, seandainya bapakku mati ya, saya bisa jadi anak angkatnya Rasulullah. Sampai bilang begitu. Tapi ya nggak boleh. Katanya tadi Bapak Pembina, kita nggak boleh nyalahin diri kita, karena kita lahir dari siapa, kondisi kita gimana, itu bukan pilihan kita, itu semua udah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan berkecil hati. Dan bagi para donatur, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih. Perlu kita dasari, bapak-bapak, ibu-ibu, sadari, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di dalam hadis sahih, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Setiap pagi hari itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Malaikat dua-duanya itu berdoa kepada Allah. Saya mau nanya, kira-kira kalau malaikat yang berdoa dikabul nggak doanya? Dikabul. Kalau malaikat yang berdoa diijabah nggak doanya? Pasti diijabah, karena malaikat gak pernah punya dosa. Malaikat yang pertama itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ati munfikon khalafa. Doanya tuh, ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang mau mendermakan hartanya di pagi hari ini. Ya Allah, berikan ganti yang lebih kepada orang yang mau ngasih fakir miskin, kepada orang yang mau ngasih yatim, kepada orang yang mau ngasih du'afa. Ganti-ganti yang lebih baik dan lebih banyak ya Allah. Amin. Itu doanya malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua juga berdoa, dia nggak mau kalah. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada hartanya orang
yang di pagi hari ini pelit, gak mau berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah, digerakkan hati kita ikut serta membantu fakir miskin, amin. Ikut serta membantu yatim, amin. Adik-adik nggak usah berkecil hati, nggak usah pesimis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan Bapak Pembina tadi, lahir juga udah nggak punya ayah, tapi dengan kegigihan beliau, dengan ketekunan beliau, kita bisa lihat kita bisa lihat kesuksesan beliau luar biasa. Bahkan tempat yang didiami beliau baik Mekah maupun Madinah menjadi tempat yang makmur. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Yasrib itu gersang. Ketika beliau pindah ke sana dan meninggal juga di sana, berubah nama menjadi Madinah, kota. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya pada saatnya nanti bisa berkunjung ke Baitullah, bisa bersilaturahmi, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa melakukan haji dan umroh, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Doa. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, baik yang tersembunyi maupun yang sudah kita ucapkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja wa umrata li baitil haram wa li ziyarati qabri nabiyyika alaihi salam miraran fi kulli sana fi sihatin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.